Salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Semarang, dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Kami keluarga Tuti Lumingas mengucapkan selamat beribadah. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Nyanyian Jemaat dari Kidung Jemaat 26, bait pertama dan kedua, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Tuti Lumingas di tempat ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Saya mengundang Bapak saudara untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu.
Biarlah dalam bimbingan Roh Kudus kami mampu mendalami kekayaannya dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami beriman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 5 sampai ayat 10 berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar, demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bapak saudara disilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang takut, takut itu adalah bagian dari warna kehidupan setiap orang. Apakah itu bersifat individual, apakah itu dalam bentuk kelompok, misalnya keluarga. Jadi setiap kehidupan manusia pasti dalam kehidupannya ada rasa takut. Takut bisa takut kegelapan, takut karena terang juga ada. Ada juga yang takut untuk menikah, ada. Makanya sampai sekarang belum menikah karena takut. Jadi begitulah takut mewarnai kehidupan setiap orang. Lalu Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, takut itu apa? Kalau saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, takut itu adalah perasaan gentar. Gentar terhadap sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan celaka, atau sesuatu yang dianggap bisa merugikan dirinya. Itulah takut menurut kamus bahasa Indonesia. Bapak saudara, di dalam pengertian takut yang seperti itu, di dalamnya terkandung ada rasa khawatir. Jadi dalam perasaan takut itu sebenarnya ada rasa khawatir, juga ada gelisah. Jadi orang yang takut itu adalah orang yang khawatir, juga orang yang
gelisah di dalam hidupnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang takut itu disadari atau tidak bahwa takut itu bersifat negatif. Jadi sekali lagi, takut itu bersifat negatif. Ada takut yang bersifat positif, ada. Tapi kebanyakan rasa takut itu lebih bersifat negatif ketimbang positif. Di dalam Matius 6 ayat 7, di sana dikatakan bahwa kalau engkau takut, engkau khawatir, engkau gelisah, maka engkau tidak dapat melangkahkan kakimu sehasta saja. Itu berarti rasa takut membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita tidak bisa berpikir apa yang harus kita lakukan. Itu kalau orang sekali lagi dikuasai oleh rasa takut, khawatir, atau gelisahnya. Nah, Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi, di sana dikatakan jangan kamu takut. Pertanyaannya Bapak Saudara, bilakah kita keluar dari rasa takut? Bilakah kita tidak punya rasa khawatir? Bilakah kita tidak merasa gelisah dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan yang mendasar Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka berdasarkan firman Tuhan malam ini, di sana bicara soal umat, umat yang saat itu sedang ada di dalam ketakutan. Ketakutan oleh karena munculnya kekuatan baru, Koresi itu menjadi kekuatan baru. Maka bagi orang Israel, kekuatan baru ini sangat menakutkan, karena kerajaan Persia ini terkenal sangat kejam, bengis. Jadi didasari oleh rasa takut itu, maka dalam firman kita pada malam hari ini ada seruan, jangan kamu takut. Nah, sekali lagi Bapak Saudara, sekali lagi pertanyaannya, bilakah umat bisa keluar dari rasa takut itu? Atau bagaimana umat bisa memahami seruan, janganlah takut? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa catatan pertama dari bacaan kita adalah, kalau dikatakan janganlah kamu takut, sebab bagi Tuhan umat itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi sekali lagi, seruan ini dilatar belakangi betapa Allah itu sangat melihat umatnya ini sesuatu yang berharga. Nah, dalam kerangka itu Bapak Saudara, bahwa seringkali umat yang berharga ini digambarkan biji mata Allah. Seperti kita menjaga mata kita, begitulah Allah menjaga umatnya. Karena mata kita ini adalah sesuatu yang berharga. Mata kita adalah pelita di dalam kehidupan kita. Maka mata ini harus dijaga dengan baik-baik. Itu sebabnya sekali lagi digambarkan bahwa umat itu bagaikan biji mata Allah yang harus dijaga. Nah, Bapak Saudara, itu bisa kita lihat misalnya dalam Mazmur 17 ayat 8, kemudian Sakaria 2 ayat yang ke-8. Di sana kita temukan bagaimana berharganya umat itu di mata Allah. Lalu Bapak Saudara, yang kedua, bahwa ketika ada seruan janganlah kamu takut, itu karena di latar belakangi ada janji Allah. Janji Allah bukan saja kepada Israel yang ada dalam pembuangan, tapi janji Allah ini sudah dinyatakannya sejak bapak leluhur Abraham. Kita tahu janji Allah kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham, keturunannya turun temurun. Dan kita tahu siapa Israel. Israel itu adalah keturunan Abraham dalam sejarah keselamatan. Jadi berdasarkan janji itulah, artinya umat diingatkan akan janji Allah. Maka janganlah kamu takut. Kalau engkau memang percaya kepada Allahmu yang sudah berjanji dan janji Allah itu kekal, maka janganlah kamu takut. Yang ketiga, di sana mau dikatakan bahwa
kalau kita bicara tentang sejarah, maka Allahnya Israel itulah Allah yang hadir dalam sejarah. Dan itu yang membedakan bangsa-bangsa di luar Israel di dalam memahami dewa-dewanya. Jadi kalau di luar bangsa Israel itu, mereka dapat dikatakan menyembah Allah yang mati. Misalnya, dia menyembah patung, dia menyembah batu. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah batu? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah pohon yang disembah, yang selalu diberikan persembahan, baik itu di depan pohon, di depan batu. Batu dan pohon nggak bisa buat apa-apa. Tapi Allahnya Israel adalah Allah yang berbeda. Dia Allah yang hidup. Di mana ada umatnya, di situ juga Allah hadir. Itu sebabnya dikatakan Allahnya Israel itu adalah Allah yang hadir di dalam sejarah. Dan Alkitab menyatakan itu. Ya, secara singkat, konkret, Allahnya Israel adalah Allah yang pernah membebaskan mereka dari Mesir. Dan pada zaman ini Allah membebaskan umatnya dari pembuangan. Jadi dia hadir di tengah-tengah umatnya. Dia bukan Allah yang berdiam diri di singgasananya, di istananya yang megah, tapi dia hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, disinilah yang memberikan satu motivasi agar umat tidak menjadi takut di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa pertolongan Allah yang saya katakan tadi bahwa Allah itu hadir dalam sejarah, bahwa ternyata bahwa pertolongan Allah atau tindakan Allah itu bukan hanya berlaku pada tempo dulu. Pertolongan Allah itu juga bukan hanya terjadi pada zaman Alkitab atau pada zaman umat Israel ada dalam pembuangan. Bukan hanya di sana pertolongan Allah itu terjadi. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang ada dalam sejarah, maka pertolongan Allah itu pun akan nyata di dalam kehidupan orang percaya pada saat ini. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa yang kedua bicara tentang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu dia juga bukan hanya sekedar menyelesaikan perkara yang kita hadapi pada saat ini. Tapi pertolongan Allah itu juga menjangkau hari esok kita, menjangkau masa depan kita. Jadi dia tidak pernah berhenti untuk mengulurkan tangannya, untuk mengangkat kita dari penderitaan, untuk menghapus air mata kita dari kesedihan dan sebagainya. Jadi begitulah cara kerja Allah. Dia tidak hanya berhenti pada masa lalu, dia bekerja pada hari ini, bahkan sampai pada hari esok dan masa depan kita. Inilah beberapa hal yang melatar belakangi seruan janganlah kamu takut. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan pemahaman yang seperti itu berarti ada ajakan untuk umat keluar dari ketakutan. Keluar dari ketakutan, maka umat diajak untuk berani menghadapi tantangannya, berani menghadapi persoalannya, berani menghadapi pergumulannya. Kalau umat tidak keluar dari ketakutannya, maka dia akan terus dikuasai oleh ketakutan, maka harus keluar. Dan keluar ini sekali lagi menjadi berani. Sekali lagi menjadi berani bukan karena umat punya kekuatan sendiri, tetapi karena pertolongan Allah, karena janji Allah, karena Allah yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan umatnya. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah hidup yang berani ini juga harus kita pahami. Bukan berani yang membabi buta, bukan berani asal berani, tapi berani yang sangat mendasar. Sekali lagi, berani yang oleh karena ada pertimbangan-pertimbangan dan diikuti di sana hikmat yang dari Tuhan. Jadi bukan asal berani, tapi disertai hikmat oleh Tuhan. Nah, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita malam hari ini ada yang tersembunyi sebenarnya dari seruan janganlah kamu takut, keluar dari ketakutan dan menjadi berani. Yang tersembunyi di sana adalah bahwa berani itu sendiri
menjadi sebuah kesaksian terhadap orang lain, terhadap bangsa-bangsa lain. Bagaimana umat yang diajak untuk keluar dari ketakutan, dan itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain bahwa Allahnya Israel ternyata bukan Allah yang berdiam diri. Allahnya Israel adalah ternyata bukan Allah yang mendiamkan atau membiarkan umatnya terus-menerus ada di dalam penderitaan. Tapi Allahnya Israel adalah Allah yang mendengar teriakan umatnya, Allah yang mendengar seruan umatnya. Inilah yang menjadi kesaksian kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa keluar dari takut dan menjadi berani itu menjadi sebuah kesaksian dalam hidup setiap orang percaya. Jadi Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa sikap hidup yang dikuasai oleh ketakutan, yang dikuasai oleh kekhawatiran, itu menghambat kita untuk memberikan kesaksian kepada orang percaya. Kesaksian maksud saya bukan kepada orang percaya, tetapi kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Allah. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali bahwa pada minggu ini kita juga masih ada pada minggu Advent yang kedua, dan kita tahu minggu Advent adalah kita menantikan kedatangan Tuhan. Lalu bagaimana kita mau memahami kedatangan Tuhan ini? Apakah kedatangan Tuhan itu hanya untuk menengok kita? Tapi kedatangan Tuhan itu adalah perpanjangan tangan Allah. Tentunya bagi kita sebagai Kristiani, Kristus adalah perpanjangan tangan Allah. Perpanjangan tangan Allah yang seperti apa? Tentu tangan Allah yang menuntun. Tangan Allah yang siap mengangkat kita. Tangan Allah sekali lagi yang siap menghapus air mata kita yang ada di dalam kesedihan. Ini yang harus kita pahami. Jadi bagaimana kita melewati minggu-minggu Advent ini dengan satu keyakinan bahwa Allah kita hidup dan Kristus menyatakannya, dari kematian Dia bangkit. Allah di dalam Kristus itu selalu hadir di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Untuk itu Bapak Saudara, kalau kita mengimani Yesus itu bangkit dan hidup dan Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang Bapak Saudara mau takuti? Apa yang Bapak Saudara khawatirkan? Persoalannya adalah seringkali kita melupakan kehadiran Allah. Seringkali kita melupakan Allah yang hidup itu. Dan tanpa kita sadari bahwa kita seringkali seperti orang yang mengimani bahwa Allah itu mati. Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tanpa kita sadari. Tapi firman Tuhan malam ini mencelupkan mata kita. Bahwa jangan pernah kita lupakan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang bangkit dari kematiannya. Jadi ketika Dia hidup, itu berarti Dia hadir, selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengatakan kepada kita juga, jangan kamu takut, aku bersamamu. Itu sebabnya di dalam kelahiran Kristus, di dalam kitab Yesaya katakan, namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi kalau Allah beserta kita, Bapak Saudara, maka janganlah takut menjadi relevan. Sekali lagi Bapak Saudara, firman ini memberikan satu kekuatan kepada kita. Lebih khusus bahwa ketika kita diancam terus-menerus oleh pandemi sekarang ini, banyak orang juga dalam ketakutan. Ketakutan terhadap pandemi adalah sesuatu yang wajar. Karena ketakutan juga menunjukkan kepada kita bahwa kita ini terbatas, bahwa manusia itu rapuh. Jadi sekali lagi ketakutan menyatakan kita itu. Jadi kalau kita takut terhadap pandemi atau virus itu, ya itu sesuatu yang manusiawi, itu sesuatu yang wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan itu mempengaruhi apa yang kita yakini. Tentu apa yang kita yakini tentang Tuhan. Dan bersyukur kalau malam hari ini ada ajakan jangan kamu takut gitu. Makanya tadi saya katakan kalau kita berani bukan berani yang membabi buta, tapi kita tetap menjaga apa yang menjadi ketentuan dalam protokol
kesehatan. Dan ini menjadi kesaksian buat kita bahwa kita berani menghadapi semuanya itu karena Allah kita yang hidup. Bukan karena kita kebal terhadap virus, bukan. Tapi karena Allah kita hidup dan Dia sendiri yang mengatakannya. Janganlah kamu takut, itu berarti bahwa Allah sendiri yang akan menolong, Allah sendiri yang akan bertindak. Dan sekali lagi Bapak Saudara, di Alkitab mengatakan kepada kita, ketika Allah berfirman, bahwa firman itu akan pulang kepadanya dan tidak sia-sia. Itu sebabnya memahami ini kita ingat ketika Tuhan menciptakan, ketika Allah menjadikan terang, maka jadilah terang. Allah menginginkan tumbuh-tumbuhan, maka jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika Allah berfirman, maka semuanya tidak akan pulang sia-sia. Kalau Dia katakan kepada kita malam ini, jangan kamu takut. Ketika kita mendengarkannya dan menghayatinya dan mau melakukannya, kita tidak akan memperoleh kesia-siaan. Kita memperoleh keberanian, kita memperoleh hidup, dan itu menjadi kesaksian buat kita di sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman ini menguatkan dan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup, dalam persoalan pribadi maupun dalam persoalan rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Percayalah, Allah menjaga Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut perenungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk berani menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, tantangan dan persoalan. Dan untuk itu Tuhan Bapa, mampukan kami untuk selalu mengingat akan janji Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau telah bangkit dan hidup. Dan biarlah dengan ingatan semacam ini, kami terus menjadi berani di tengah-tengah besarnya tantangan, pergumulan juga persoalan hidup kami. Ya Tuhan ya Bapa, ketika saat ini kami pun terus terancam oleh virus COVID yang juga terus berkembang. Perkembangan virus COVID ini juga terus menjadi momok bagi kami. Bahkan tidak sedikit orang hidup di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya. Untuk itu bagi kami ya Tuhan ya Bapa, firman ini sungguh memberikan keberanian bagi kami. Keberanian yang bukan hanya berani, tetapi berani karena
Kami menyadari akan kehadiran Tuhan. Kami berani oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan itu juga memampukan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kami benar-benar aman dari paparan virus COVID-19 yang berkembang sampai saat ini. Ya Tuhan ya Bapa, demikian ketika gereja-gerejamu hadir, kadangkala gereja-gerejamu juga ada di dalam ketakutan. Ketakutan akan hari esoknya. Ketakutan karena gereja ada di tengah-tengah keramaian. Dan untuk itu Tuhan Bapa, biarlah firman Tuhan juga pada malam hari ini menguatkan gereja untuk terus berkarya di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang ada. Bila gerejamu tetap berani untuk menyuarakan keadilan, menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang berita keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah biarlah jemaat Immanuel Semarang, Tuhan juga memakainya untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan bagi dunia ataupun bagi sekitarnya, agar di tengah-tengah lingkungan di mana jemaat Immanuel Semarang, mereka juga diterangi oleh kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk masyarakat kami di tengah-tengah pergumulan dan tantangannya masing-masing. Secara khusus masyarakat yang ada di sekitar dari keluarga Ibu Tuti Lumingas di tempat ini ataupun di tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka semua, sehingga kami dapat hidup berdampingan, kami dapat hidup di dalam kebersamaan, sehingga kami ya Tuhan ya Bapa dapat hidup bersejahtera dan berdamai satu terhadap yang lainnya. Untuk itu Tuhan Bapa, kami juga ingin menyerahkan kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga kami yang sehari-harinya kami diperhadapkan dengan tantangan, baik itu kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga keluarga kami. Karena pada saat ini juga ya Tuhan ya Bapa, dampak dari pandemi yang juga merusak perekonomian, dan itu menjadi ketakutan tersendiri dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga. Untuk itu biarlah kiranya Tuhan Bapa melalui firman ini kami juga dikuatkan oleh Tuhan, agar kami tidak menjadi khawatir oleh dampak-dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Tapi biarlah dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan, kami terus dikuatkan. Untuk itu Tuhan Bapa berkati setiap usaha, setiap kerja yang kami lakukan, sehingga dengan berkat-berkat yang dari Tuhan itu, maka kami dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan sekaligus di dalam setiap harinya kami memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya biarlah kiranya Tuhan juga memakai kehidupan kami sebagai saksi-saksi Tuhan dengan kehidupan yang berani menghadapi tantangan dan persoalan di dalam ketabahan, di dalam kesabaran, juga di dalam ketekunan, sehingga banyak orang yang juga pada akhirnya melihat bahwa Allah, Engkau sungguh-sungguh hidup yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan biarlah pertolongan Tuhan diyakini bahwa bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk semua manusia. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya pertolongan Tuhan boleh berlaku setiap orang yang percaya kepadamu. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya bagi keluarga Ibu Tuti Lumingas dengan segala pergumulannya, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan anak-anak beserta cucu yang Tuhan hadirkan, biarlah mereka semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan mau berlakukan di dalam sukacita, damai sejahtera yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga Ibu Tuti di tempat ini, Engkau juga memberlakukannya di dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Akhirnya ya Tuhan ya Bapa, sebelum kami keluar dari persekutuan ini, biarlah kiranya hikmat yang daripadamu menuntun kami
Ketika kami melanjutkan kehidupan kami terus melekat dan hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa, kalau Engkau telah memberikan keberanian kepada kami, dan kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan, tapi kami berjalan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami. Biarlah apa yang tidak terkatakan, tidak terucapkan, Engkau menyempurnakannya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan, dengan mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang demikian katanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait yang pertama dan ketiga. Marilah bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi-Mu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, inilah yang menjadi pengutusan bagi kita. Lanjutkan kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38, baitnya yang pertama, telah kutemukan dasar kuat. Temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami telah mengakhiri ibadah kami. Terima kasih oleh karena penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Dan ketika kami keluar dari persekutuan ini, kami akan meninggalkan keluarga Ibu Tuti Lumingas. Biar kiranya Tuhan Kau tetap hadir dalam rumah tangga keluarga ini, sehingga di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Demikian kiranya dalam kehidupan setiap rumah tangga dan keluarga kami. Dan kami yang akan pulang kembali ke tempat rumah kami masing-masing, biarlah kiranya Tuhan Bapa, Engkau tuntun kami, Engkau tibakan kami bersama keluarga kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan biarlah kami pulang memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka berakhirlah ibadah kita di malam ini, dan kita berjumpa di hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.